Hai teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang menghitung biaya produksi dari mata kuliah program linear. Nah, jadi video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah bahasa pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Baslan Derari. Nah, jadi perkenalkan saya terlebih dahulu Desti Rahel Ayunda Sihotang dengan NIM 4213111076 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas PSPM 21F dari Universitas Negeri Medan. Nah, kenapa pembahasannya itu tentang program linear? Karena program linear merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang langka atau terbatas untuk memperoleh suatu hasil yang maksimum dan biaya yang minimum. Nah, biasanya dalam menyelesaikan persoalan program linear menggunakan berbagai metode seperti NWC, RAM, metode FAM, metode Vogel. Nah, jadi dalam video kali ini saya coba menjelaskan bagaimana saya membuat suatu program, yaitu menggunakan GBD online dengan menggunakan metode RAM untuk menyelesaikan soal. Nah, jadi saya telah membuat programnya, di mana programnya ini adalah dapat lebih mempermudah kita untuk menghitung daripada menghitung manual menggunakan metode lainnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi di sini untuk judul programnya yaitu distribusi produk. Nah, jadi programnya ini yaitu untuk mendistribusikan berapa minimal produk nantinya yang boleh kita distribusikan ke berbagai pabrik. Nah, jadinya untuk program ini adalah judul dari programnya, dan Uses CRT ini dan juga bagian CLRS-nya ini untuk membersihkan layar outputnya nantinya. Nah, jadi di sini bagian deklarasi selanjutnya ada bagian deklarasi yaitu deklarasi konstanta. Nah, jadi di sini ada maksimal size 10, di mana nantinya di outputnya itu bakal ada matriks distribusinya dan itu maksimal 10 kolom. Nah, terus ada type-nya, ada matriks, dan juga ada deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabel ini yaitu yang pertama supply atau penawaran. Supply atau penawaran yang nanti ditawarkan oleh suatu gudang. Nah, kemudian ada demand atau permintaan, di mana permintaan dari sebuah pabrik yang harus dipenuhi oleh gudang tersebut. Nah, kemudian ada matriks tadi yang saya jelaskan, ada rows, ada calls, ada integer. Nah, kemudian ada deklarasi prosedur. Nah, deklarasi prosedur ini di mana kita menginput dan juga prosedur untuk metode RAM-nya. Nah, jadi untuk prosedurnya itu yaitu prosedur input, di mana ini untuk Python yang ini adalah judul daripada programnya yang nantinya akan muncul di output. Kemudian ada jumlah pabriknya, ada pusat distribusinya berapa, dan biaya transportasi yang akan kita input nantinya di outputnya. Kemudian ada prosedur row minimal, ini adalah metode RAM yang digunakan. Jadi ada variabel supply, demand, dan juga ada variabel cost dan juga variabel allocation. Nah, jadi supply atau demand ini adalah suatu parameter untuk menyimpan supply dari setiap pabrik, dan demand itu adalah dari pusat distribusinya. Kemudian ada cost dan juga ada allocation. Allocation ini adalah kemana dialokasikan setiap produk yang diinginkan pada saat itu. Nah, jadi dan juga ada total cost, ini adalah variabel untuk menyimpan total biaya distribusi. Itu dia untuk prosedur inputnya. Dan selanjutnya itu adalah prosedur utamanya, yaitu memulai program dari program yang telah kita buat. Nah, jadi di sini ada real input. Jadi tadi untuk file untuk data-data yang sudah kita input tadi, kita akan masukkan dan akan diolah oleh program ini, dan kemudian ada row minimal untuk memanggil prosedur-prosedur dari row input yang telah kita buat dan dialokasikan dan digunakan dan diselesaikan dengan metode RAM. Nah, jadi perintah pada program ini yaitu statement if else. Itu karena namanya juga mendistribusikan produk. Jika
kebutuhan dari pabrik A itu adalah 110, dan jika sudah dipenuhi oleh pabrik pertama, maka kita lanjut ke pabrik kedua. Jika pabrik kedua juga masih kurang untuk mendistribusikan kebutuhan daripada permintaan daripada pabrik itu, maka dicari lagi dari pabrik selanjutnya, seperti itu teman-teman. Makanya kita menggunakan di sini yaitu jenis perintah if dan else. Nah, kemudian di sini ada matriks alokasi, ada hasil distribusi, ada total biaya, dan juga total biaya keseluruhan. Nah, jadi nanti adalah output yang akan kita hasilkan, mulai dari matriks alokasinya, hasil distribusinya, total biaya yang digunakan, bahkan total biaya keseluruhan. Dan kemudian ada end dan begin, dan nanti akan keluarlah hasil inputnya. Nah, jadi bila program ini kita runkan, nah maka akan menghasilkan output seperti ini. Nah, jadi tadi di PPT ada sebuah soal, ini latihan soalnya, boleh kita input ke program yang tadi kita buat. Nah, jadi kalau kita input tadi jumlah pabrik pada soal itu ada 3, terus jumlah pusat distribusinya juga ada 3, kemudian ada supply-nya itu supply atau permintaan atau penawaran yang diminta, yaitu ada 150, ada 40, dan ada 80. Nah, kemudian untuk demand-nya atau permintaannya itu 110, ada 70, dan ada 90. Nah, kemudian untuk biaya transportasi dari pabrik 1 ke pusat distribusi 1 itu boleh sama-sama kita lihat tadi pada soalnya. Nah, ini dia pusatnya. Nah, kemudian kita masukkan nilainya, yaitu 23, 27, 31, kemudian 10, 45, 40, 30, 54, dan 35. Nah, maka akan keluar outputnya. Nah, jadi di sini output yang pertama itu matriks alokasi, di mana matriks alokasinya ini adalah hasilnya tadi 110 dan 40 ini, yaitu adalah penawaran yang ditawarkan. Jadi ada tadi 150 yang ditawarkan, ini pabrik 1 150, dan pabrik 2-nya ada 30 dan 40, maka 30 dan 10, maka totalnya 40, dan pabrik ketiga adalah 80. Nah, hasil distribusinya yaitu distribusi pabrik 1 ke pusat distribusi 1 yaitu 110 dengan biaya 23, dijelaskan lagi, dan total biayanya ada tertera di sini juga. Dari biaya dari pabrik 1 ke pusat distribusi 1 ada sebanyak 2.530 sampai pada biaya dari pabrik 3 ke pusat distribusi 3. Nah, jadi total biaya keseluruhannya itu adalah 8.160. Nah, bila kita selesaikan secara manual, hasilnya sama teman-teman. Jadi program linear ini sangat membantu, dan juga program ini membantu kita untuk lebih cepat lagi untuk mengerjakan suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi mungkin ini saja yang boleh saya sampaikan. Mungkin teman-teman boleh bisa mencoba di rumah, dan juga boleh sama-sama untuk mengembangkan potensi diri lagi untuk belajar tentang hal-hal baru di luar sana. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.